Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Dilukis oleh Antonio Pigafetta di Mareku Tidore tahun 1521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara beserta Ibu Faunia Abdul Ghani dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Tidore Kepulauan beserta Ibu Safia Ali Ibrahim dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, para hadirin, para narasumber, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama saya bersyukur, alhamdulillah hari ini saya dapat berkunjung untuk yang pertama kalinya di Kepulauan Tidore ini. Saya sudah 2 kali ke Ternate, tapi baru sekali di Tidore. Dan saya merasa bahagia bertemu dengan masyarakat dan mudah-mudahan kehadiran saya ini untuk memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Hadirin sekalian, jauh sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah nama bangsa dan negara, wilayah kita dikenal sebagai Nusantara dengan berbagai anugerah sumber daya alam yang melimpah, tak terkecuali kekayaan rempah. Nusantara telah menarik perdagangan, menarik para pedagang dari berbagai penjuru, bahkan sebelum bangsa Eropa menginjak kaki di Nusantara. Literatur kuno mencatat bahwa peran rempah Nusantara telah membentuk peradaban dunia sejak ribuan tahun yang lampau. Peneliti menemukan segenggam cengkeh pada wadah keramik yang terbakar di gurun pasir Suria, di tepi sungai Efrat atau Furat pada era Raja Yadin, tahun 1721 sebelum Masehi. Padahal cengkeh adalah tanaman asli yang tumbuh di Kepulauan Maluku. Hal tersebut membuktikan adanya aktivitas perdagangan yang bermula dari Nusantara. Dalam perkembangannya, jalur perdagangan rempah semakin ramai hingga disebut sebagai jalur rempah. Melalui jalur rempah pula agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Kristen masuk ke Nusantara dan terkecuali juga Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Para sejarawan menduga Islam yang pertama kali masuk melalui wilayah Barus di Sumatera, kemudian mencapai daerah yang disebut Maloko Kiraha, yaitu daerah
dengan 4 gunung, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kerajaan-kerajaan di keempat wilayah ini pun kemudian menerima Islam dan menjadi kesultanan Islam yang menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara dengan komoditas utama berupa cengkeh. Tadi dijelaskan Wali Kota bahwa berdirinya Sultan di Tidore 1108, jadi awal abad ke-12. Bumi Moloku Kiraha kemudian mencatatkan andil besar dalam penyebaran dan pengembangan peradaban Islam di Nusantara pada abad ke-12 hingga abad ke-19. Peradaban Islam semakin pesat berkembang pada era Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Periode ini sekaligus mengantarkan Maluku Utara kepada puncak kejayaan kekuasaannya sekaligus kegemilangan jalur rempah Nusantara. Kesuksesan masa silam ini hendaknya bukan semata hikayat untuk anak dan cucu kita, melainkan juga menjadi pengobar semangat untuk menghidupkan kembali kejayaan bumi Maluku Utara. Hadirin sekalian, sejarah peradaban rempah Nusantara sekali lagi menunjukkan bahwa usaha manusia untuk berlayar mengelilingi bumi guna berburu rempah telah berlangsung sebelum Portugis dan Spanyol melakukannya. Bahkan bisa jadi pengeliling dunia pertama adalah penduduk Nusantara dengan tujuan untuk berdagang rempah-rempah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji oleh para ahli sejarah kita. Kajian kekayaan sejarah dan budaya bangsa Indonesia tentunya akan mempertebal kebanggaan kita semua akan jati diri bangsa dalam ikatan keindonesiaan. Lebih jauh, sejarah juga mencatat tokoh bernama Enrique, yaitu sosok yang mendampingi Ferdinand Magellan dalam misi melakukan ekspedisi mengelilingi dunia. Ferdinand Magellan sendiri tidak berhasil melaksanakan misinya karena terbunuh dalam pertempuran dengan penduduk asli di Filipina. Enrique yang diduga kuat berasal dari Maluku, kemudian melanjutkan perjalanan tersebut hingga tiba di Tidore dan dianggap telah berhasil mengelilingi dunia. Saya mengapresiasi penelitian untuk menggali informasi tentang tokoh Enrique ini. Penelitian semacam ini akan meluaskan khazanah sejarah bangsa Indonesia dan untuk membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berkemajuan sejak dahulu kala. Saudara-saudara sekalian, di kesempatan yang baik ini, dari Pulau Tidore yang sangat bersejarah ini, saya ingin menyampaikan beberapa gagasan. Pertama, saya memandang bahwa rempah tidak hanya sekedar komoditas unggulan ekonomi global, namun lebih dari itu, rempah adalah bangunan sejarah peradaban yang plural. Saya yakin dari masa ke masa, jalur rempah menjadi gerbang pertukaran antar budaya dan ilmu pengetahuan yang mewadahi berbagai konsep, gagasan, dan praktik yang melahirkan peradaban. Saya memaknai rempah sebagai jalan kebudayaan, jalan keberagaman, dan jalan toleransi bagi keberagaman suku, etnis, agama, dan kelompok sosial di Indonesia selama ratusan tahun. Oleh sebab itu, agenda revitalisasi rempah di Maluku Utara adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah
dan para pemangku kepentingan. Diperlukan intervensi yang terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir untuk melihat rempah sebagai komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah dengan pola hilirisasi ekonomi yang berbasis masyarakat. Saya bilang kalau tambang itu, hilirisasi tambang yang akan memperoleh banyak manfaat, mereka pemilik modal. Tapi kalau hilirisasi rempah yang akan terperdayakan adalah masyarakat kecil di desa-desa. Yang kedua, tokoh sejarah Enrique Maluku merupakan simbol jati diri dari rakyat Maluku yang terbuka, berpikir global, memiliki fisik yang tangguh, dan wawasan navigasi pelayaran yang unggul. Oleh karena itu saya memandang pentingnya kita mendorong pusat-pusat penelitian di Maluku Utara dan di Indonesia untuk memperbanyak penelitian tentang tokoh-tokoh maritim Nusantara, serta mengembangkan program pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi biru dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia. Yang ketiga, saya mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi memperjuangkan agenda jalur rempah sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 2024. Dalam konteks itu, wilayah Maluku Utara adalah bagian penting dari perjalanan sejarah jalur rempah Nusantara. Saya ingin menegaskan bahwa Maluku Utara adalah titik nol dari jalur rempah dunia. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tokoh-tokoh nasional dan generasi muda di Maluku Utara yang menyelenggarakan seminar nasional yang penting ini. Saya ingin memaknai seminar ini bukan hanya sekedar membedah buku seputar sejarah Nusantara, namun lebih jauh bahwa Maluku Utara dan Nusantara memiliki peran strategis dalam lintasan sejarah peradaban dunia di masa lalu, dan saya yakin Maluku Utara akan dapat tumbuh menjadi pusat gravitasi ekonomi global dan kawasan Indo-Pasifik di masa yang akan datang. Saya harapkan seminar ini menghasilkan saran dan masukan yang komprehensif kepada pemerintah guna memperkuat jalur rempah Nusantara sebagai jalan peradaban. Dan saya mendengar juga usulan Pak Gubernur tentang masalah ibu kota Maluku Utara. Saya insyaallah akan saya bicarakan dengan Presiden untuk segera ditetapkan dengan lebih cepat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Melacak Jalur Peradaban Rempah Dunia secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.